Pas gue kejar ke atas kok nggak ketemu, sampai akhirnya gue nemu jalur yang nggak dilewatin sama pendaki bang. Situ gue berhenti, gue sempat nenangin diri dulu ya, karena gue mikir jangan-jangan gue nyasar nih ya. Iya. Dan kejadiannya itu kebetulan pas waktu beberapa minggu yang lalu itu ada pendaki yang hilang di situ bang. Oke, di jalur itu. Di jalur itu, di Guntur itu. Jadi kita ngopi-ngopi. Nah, salah satu temen gue yang cewek, tahu-tahu dia ngeliat nih bang, ada sosok cewek ya mungkin bisa dibilang kuntilanak lah ya. Itu ngopi di bareng posisi gue bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya narasumber gue akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue melakukan pendakian di Gunung Guntur. Yang mana di pendakiannya itu, narasumber gue ini diteror sama sosok-sosok yang memasuki peserta-pesertanya nih. Dan sempet ngopi bareng kuntilanak. Gokil kan, ngopi bareng kuntilanak. Oke, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa dan kita dengar ceritanya. Siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Ubay. Oke, apa kabar Bang Ubay? Alhamdulillah bang, baik. Sebelumnya terima kasih nih Bang Ubay udah mau mampir ke sini Bang Ubay nih. Siap. Bang Ubay ini pendiri Open Trip Bekasi nih salah satunya nih. Betul. Oke Bang Ubay, di sini lu mau berbagi pengalaman lu di Gunung Guntur ya tadi kita ngobrol Betul, ya. iya. Dan di situ pendakian itu salah satunya lu ngebawa peserta ya. Betul. Dan banyak yang kesurupan. Betul. Itu kisi-kisinya kayak gimana Bang? Jadi gini bang ya, di peserta gue itu ada beberapa cewek ya, emang lebih banyak cewek sih. Oke. Nah ada salah satu cewek itu sebenarnya dia emang gampang ya ngeliat-ngeliat makhluk gaib, cuma ya emang ya gue bawa terus. Oke. Nah pas di tempat gue camp, tahu-tahu nih teman gue yang cewek, kita sebut aja Lisa namanya bang ya. Tahu-tahu si Lisa ini dia udah aneh nih bang. Begitu kita lagi pada bongkar tenda, tiba-tiba nih dia langsung nyamperin gua bang. Oke. Di situ dia langsung nangis bang. Oke. Tapi tahan dulu Bang Ubay ya. Siap. Nah, buat teman-teman semua, itulah sedikit kisi-kisi dari Bang Ubay. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Bang Ubay ini konten kreator juga nih Bang ya, dari channel Bapela Official. Siap. Nah, teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman wajib banget nih bantu channelnya Bang Ubay di Bapela Official. Karena di situ juga ada podcast horor juga Bang ya. Ada. Perkara pendakian gunung nih. Pokoknya Bang Ubay ini apalagi salah satu dari penggagas jasa Open Trip ya. Betul. Pasti peserta-pesertanya banyak mengalami kejadian-kejadian horor, sehingga Bang Ubay di Bapela Official itu banyak undang narasumber yang ceritanya epic-epic pastinya. Jangan lupa mampir juga nih teman-teman. Nah, buat teman-teman sebelum masuk ke ceritanya, gue juga mau mengingatkan buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber seperti Bang Ubay ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kiriman email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Tanpa banyak basa-basi, buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Ubay bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Ubay ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Jangan di-skip video ini, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, Bang Ubay, cerita dari awalnya kayak gimana, Bang? Jadi di tahun 2018 bang kalau nggak salah ya. Oke, lumayan lama juga. 2018 gua buka trip ke Gunung Guntur nih bang. Dan kebetulan peserta gua waktu itu sekitar 15 orangan ya. Oke. Itu ada cewek, cowok, pokoknya campur lah. Karena di trip gua sendiri pun emang gua nggak pernah ngebedain peserta gua ya.
Jadi mau dia dari mana selama dia masih di satu lingkup pendakian, gue bakal bawa dia. Dulu nggak pilih-pilih berarti. Nggak pilih-pilih bang. Oke. Nah akhirnya di acara itu kita berangkatlah sekitar jam 10 malam bang. Jam 10 malam kita berangkat dari Bekasi, dan sesampainya di base camp itu ternyata gue udah siang banget. Karena emang di perjalanan gue ini gue banyak trouble bang. Jadi kayak mobil gue ini sampai itu dia turun mesin. Karena gue pikir pendakian Guntur deket lah ya, 3 jam kita udah bakal sampai ke tempat camp bang. Oke. Nah makanya pas di waktu trouble itu gue mikirnya udahlah nggak apa-apa lah. Nah akhirnya gue sampai udah siang banget tuh bang, jam 12 siang gue baru sampai di base camp Gunung Guntur. Akhirnya singkat cerita gue berangkat dah sama teman-teman prepare tuh di situ. Dan di base camp pun gue udah ngalamin kejadian aneh nih bang. Jadi dari salah satu teman gue, cewek sih ya, posisi gue ini lagi di kamar mandi. Tahu-tahu dia negor gue di depan pintu bang. Oke. Dia bilang, lah bang, lu dari mana? Perasaan tadi gue negor lu deh. Kok lu keluar dari kamar mandi? Dari situ gue udah sempat mikir, ini kenapa sih cewek? Ya kan? Apaan sih lu? Gue gituin. Udah lah, gak usah mikir yang aneh-aneh lah. Udah akhirnya kita berangkat nih bang. Nah selama perjalanan gue itu di trek, kita masih happy-happy aja ya. Singkat cerita akhirnya pas gue di pertengahan trek pos 2 kalau nggak salah, ada salah satu peserta gue cewek yang sebelumnya dia pernah ikut di acara trip gue juga bang. Dan kebetulan dia pernah berangkat ke Gunung Guntur itu juga. Oke, gunung yang sama juga berarti. Gunung yang sama. Oke bang, Obay, peserta lu pada saat itu berapa tuh? Sekitar 15 orang bang. Oh 15 orang. 15 orang, iya. Nah terus akhirnya dia ngomong ke gua bang. Dia bilang, bang, ntar kita ngecamp jangan di tempat yang kemarin bang ya. Dia bilang gitu. Oke. Gue penasaran di situ, emang kenapa? Kok nggak mau di situ lagi? Jangan bang, gue nggak mau di situ lagi. Nah jadi gini bang. Sebelum di acara trip gue itu, sebelumnya gue pernah naik sama dia ke Gunung Guntur juga. Dan tempat camp yang gue tempatin pertama itu posisinya ada salah satu batu gede tuh bang ya. Dan di batu gede itu dia sempat ngalamin kejadian mistis bang. Makanya dia nggak mau di dekat situ lagi. Akhirnya gue bilang sama dia, oh ya udah ntar kita cari tempat lain. Singkat cerita akhirnya gue sampai nih bang di tempat camp. Nah pas gue cek di tempat camp itu ternyata ini posisi udah penuh semua nih bang sama tenda-tenda pendaki ya. Dan yang gue aneh, pas dia bilang dia nggak mau di situ, kebetulan tuh tempat itu doang bang yang kosong. Oke, mau nggak mau dong. Mau nggak mau gue di situ. Iya. Dan yang lebih anehnya lagi, di tempat yang lain tuh posisinya agak turun bang tempat campnya. Jadi kalau buat buka tenda itu kayaknya ya agak kurang nyaman lah ya. Iya. Dan di tempat yang batu gede itu posisinya bener-bener rata banget. Enak lah. Enak, tapi kok nggak ada yang mau nempatin. Jadi gue ngambil kesimpulannya, kok bisa nggak ditempatin? Ini ada apaan nih? Oke. Nah karena emang posisi gue di situ udah nggak dapet tempat, akhirnya gue di situ juga bang. Dan kebetulan gue bawa sekitar 4 tenda sampai 5 tenda kalau nggak salah waktu itu ya. Dan itu muat emang tempatnya. Jadi tempat situ tenda gue nih kebuka semua di situ. Sampailah kita sekitar jam 4:30 sore bang. Nah akhirnya gue buka tenda di situ sama teman-teman nih, yang bagian masak lah, yang apalah segala macam ya. Nah tahu-tahu salah satu teman gue yang cewek ini si Lisa tadi bang ya, yang sempat ngalamin kejadian waktu sebelumnya di situ. Tiba-tiba nih teman gue yang cewek si Lisa itu, dia nyamperin gue bang. Nyamperin, tahu-tahu nih langsung nangis di samping gue bang. Gue kaget dong ya. Ih kenapa nih cewek? Kok tiba-tiba langsung duduk di samping gue, langsung nangis bang. Posisi gue itu di belakang tenda, jauh dari anak-anak. Oke. Akhirnya nggak ada yang tahu anak-anak, pas dia nangis banyak juga pendaki yang lihat ya. Gue nggak pakai banyak omong bang, langsung gue angkut ke dalam tenda.
Sampai teman-teman gue yang lain pun dia bingung, kenapa nih kok dibawa ke dalam tenda. Udah kira di dalam tenda itu gue sadarin, sempet gue nanya-nanya juga ke dia, sempet interaksi lah gue ke dia ya, sempet interaksi sampai akhirnya dia bilang dia di situ nggak mau diganggu bang. Udah kira gue coba buat nyuruh makhluk halus itu keluar bang. Oke. Dan gak lama kemudian akhirnya dia pun mau keluar ya. Dan posisi itu udah bener-bener udah mau maghrib, udah 5:30 ya, udah gelap. Dan teman-teman gue pun yang lain di situ sempet bingung, yang tadinya dia pada bercanda-canda nih, pas ngeliat salah satu peserta gue ada yang gue gotong-gotong, dia sempet bingung juga. Kena mental lah ya yang Kena lain. mental semuanya ya. Akhirnya pas dia sadar, gue bilang sama yang lain, nah udah ya, kejadian ini kita anggap biasa aja, udah pokoknya nggak usah dipikirin lah, anggap biasa aja, jangan sampai mikirin yang negatifnya lah, gue gituin. Nah singkat cerita, akhirnya setelah dia sadar sekitar jam 10 malam itu gue coba buat, jadi posisi Gunung Guntur itu bisa dibilang view malamnya bang, view malamnya itu lumayan bagus lah ya. Nah akhirnya gue coba buat minggir agak ke jurang buat ngeliat view malamnya bang. Di situ ada salah satu temen gue cewek, gue ajak tuh, jadi gue ngopi di situ bang. Oke. Nah kondisi gue lagi ngopi di situ, ini gue ngerasain suasana nih emang udah hawanya udah gak enak banget bang. Jadi kayak ada bayangan-bayangan apa gitu yang pada lewat ya. Tempatnya emang gelap banget di situ. Gue sendiri emang sampai ngerasainnya kayaknya mistisnya kental banget di situ. Akhirnya kita ngopi-ngopi. Nah salah satu temen gue yang cewek, tahu-tahu dia ngeliat nih bang, ada sosok cewek ya mungkin bisa dibilang kuntilanak lah ya, itu ngopi di bareng posisi gue bang. Oke. Dan yang lihat itu cuma dia doang. Jadi berapa orang gue kumpul nih lagi ngopi, tahu-tahu nih dia gabung di Kumpulan lingkup gue itu. Iya, Kuntilanak ngikut ngopi bareng. ngikut ngopi. Oke. Dan yang gue anehnya kok dia doang yang lihat gitu ya. Ya udah kira dia refleks, dia langsung bilang ke gue, bang ayo bang kita cabut ke tenda bang. Bang posisi tenda sama gue tempat ngopi itu ya lumayan lah. Nah pas dia refleks itu gue udah ngeh tuh bang, gue bilang kayaknya ada yang gak beres nih. Ya. Udah akhirnya gue bilang sama yang lain, ayo udah cabutlah kita ke tenda lagi. Nah pas gue sampai tenda lagi ternyata teman-teman gue ya, peserta gue lah ya, emang udah pada tidur lah sebagian, tinggal beberapa orang aja tuh di situ. Nah pas sudah pada tidur semua, gue sisa 2 orang bang masih bangun di situ bang. Akhirnya gue iseng-iseng, gue bikin kopi lagi lah di sini lah, sambil nungguinnya teman-teman gue pada tidur nih kan, gue begadang ceritanya di situ bang. Nah tahu-tahu si Lisa ini bang, yang tadinya nih emang suasana udah pada tidur ya, tinggal gue doang berdua. Tahu-tahu nih dia keluar tenda, buka tenda sih bang, buka pintu tenda, itu langsung nunjuk ke arah gue bang. Dia langsung bilang kopi. Oke. Gue di situ bingung bang lihat dia ya, kenapa nih cewek? Padahal tuh kopi bener-bener baru gue seduh bang. Akhirnya gue ngeliat kondisi dia dan gue pun emang kebetulan udah paham lah ya sama dia, karena emang dia gampang ngeliat juga. Gue bilang kayaknya kena nih orang, ketempelan gitu ya. Akhirnya gue bilang sama dia, ntar dulu ya nih kopinya baru banget gue seduh. Tetap dia nunjuk bang kopi sambil melotot matanya. Ya udah alhasil gue kasih lah tuh kopi bang, cuma sambil gue pegangin. Ya. Nah pas gue lagi pegangin tuh kopi, dia bener-bener mau ditenggak sama dia bang. Cuman masih gue tahan, soalnya kan panas ya, baru diseduh ya. Masih gue tahan, akhirnya gue lepas juga bang, karena emang pegangan dia kenceng banget. Akhirnya gue lepas, selesai itu kopi habis, dia langsung minta lagi bang. Habis bang. Panas habis. Gokil. Akhirnya dia minta lagi bang, kopi. Dalam hati gue udah nggak beres nih kan. Gue bilang ya udah lu kalau emang mau ngopi, ntar dulu ya gue seduhin dulu. Cuma dia tetap kayak ngeyel gitu bang, tetap minta lagi kopi.
Di situ gue udah malas bang ngurusin bang. Akhirnya gue tipu nih bang, awalnya gue tipu pakai air adem bang. Gue campur tuh kopi yang bekas pakai air adem. Dipinum juga habis sama dia bang. Selesai dia minum kopi kedua, minta lagi bang. Nah di situ gue udah mulai emosi ya. Gue bilang kok kayak gini. Akhirnya udah, gue nggak turutin bang. Permintaan dia yang ketiga itu nggak gue turutin. Akhirnya gue masuk dalam tenda, teman-temannya gue suruh keluar nih yang lagi pada tidur. Jadi emang bener-bener gak ada yang tahu yang lain pun. Gue masuk ke dalam tenda, posisi tenda gue tutup nih sengaja. Jadi gue berdua doang sama dia di dalam tenda. Nah di situ gue coba buka interaksi sama dia bang. Maksud gue nih gue pengen tahu nih siapa sih yang masukin dia gitu ya. Apa bener penunggu batu ini? Nah pas gue coba interaksi sama dia sempet nggak mau keluar tetap bang. Gua tanya pun namanya dia tetap nggak mau jawab. Gue bilang ini siapa yang masukin, dia tetap nggak mau jawab. Dia tetap kayak ngeyel gitu ya. Dan sampai akhirnya dia teriak-teriak bang. Nah pas di teriak-teriaknya itu, jadi di pos 3 ini emang ada shelter dan beberapa ranger pun emang ada yang stay di situ bang. Sampai ranger pun nyampe ke tenda gua. Undang perhatian lah ya. Undang perhatian. Dan pendaki yang lain pun, karena emang tengah malam bang ya. Dan pendaki yang lain pun sempat dengar juga suara itu. Nah, akhirnya pas ranger sampai, gue bilang, dia nanya, ada apa A? Gue bilang nggak apa-apa Kang, gue gituin kan. Oh ya udahlah, udah dia cabut. Baru gue coba interaksi lagi sama dia. Nah pas berinteraksi, dia tetap nggak mau keluar bang. Sampai akhirnya gue kesel sendiri dan gue paksa dia buat keluar bang. Gue bilang kalau emang situ nggak mau keluar juga, mau nggak mau saya keluarin paksa nih. Sambil gue ngomong kayak gitu. Dan tetap dia nggak mau keluar, akhirnya gue keluarin paksa bang. Nah di situ gue coba buat baca-bacaan yang gue tahu lah bang ya. Baca-bacaan yang gue tahu, gue bacain sampai akhirnya dia ngerasa kesakitan bang di situ. Dan mau keluar juga. Nah ternyata pas dia mau keluar, dia sempet nitip satu pesan sama gue bang. Pas gue tanya lagi, emang ini sebenarnya siapa yang masukin? Nah dia bilang, ini mbahnya. Jadi ternyata yang masukin dia ini mbahnya si Lisa bang. Nah di situ dia sambil nangis bang. Dia bilang, ini mbahnya. Yaudah mbah, kesian Lisanya mbah di sini. Dia lagi liburan, jangan diganggu. Kalau emang mau bantu pantau, ya udah cukup diliatin aja. Nah di situ dia nitip pesen bang sama gua bang, si mbahnya ini. Iya tolong jagain Lisa ya di sini. Dia nggak boleh nakal di sini. Gua kalau cerita ini merinding lagi loh bang. Nah dari pesan itu akhirnya gua mulai jagain dia bang. Gue bilang ya udah mbah, nanti si Lisanya saya jagain di sini. Jangan sampai dia nakal deh pokoknya, gue gituin. Udah akhirnya dia keluar sendiri bang, tanpa harus gue paksa lagi. Nah setelah dia keluar, dia lanjut tidur tuh bang. Cuma dia udah nggak mau di dalam tenda tidurnya bang. Nggak mau di dalam? Nggak mau di dalam. Nah pas gue tanya sama dia, emang kenapa lu nggak mau di dalam tenda lagi? Gue nggak mau bang, di dalam tenda itu ada yang nungguin. Dia bilang gitu. Akhirnya gue tanya, siapa yang nungguin? Mbah lu lagi? Jadi gini bang, si Lisa ini emang dia punya apa ya, kayak punya kodam gitu bang ya. Kodamnya ini ya mbahnya. Pendamping, berarti turunan. Pendamping. Jadi setiap ada yang mau nyelakain dia atau mau ngapain nih, mbahnya pasti masuk. Nah jadi di dalam tenda itu dia bilang ada yang nungguin bang. Sosoknya cewek. Nah pas gue tanya, ini mbah lu bukan yang nungguin? Bukan bang, tapi cewek bang. Yang ada di batu gede itu bang. Nah gue penasaran tuh bang. Saking penasarannya gue pengen tahu ada apaan sih di batu gede ya. Akhirnya gue keluar tenda, gue coba nyamperin ke batu gede itu. Emang auranya udah kental banget mistisnya bang di batu itu. Dan sampai dalam hati gue sempat ngomong di situ, tolong kita di sini nggak ngeganggu. Jadi
jangan sampai lah ibaratnya orang-orang yang gue bawa ini sampai keganggu gitu kan. Udah kira gue cabut lagi, dan gue ngomong ke dia, udah lu tidur aja lagi di dalam tenda, nggak apa-apa. Enggak bang, gue nggak mau, gue mau tidur di luar aja. Udah kira gue temenin bang, dia di luar tuh tidur. Dan ternyata makhluk yang ada di dalam tenda itu rambutnya tembus bang ke dalam tenda. Oke. Nah jadi akhirnya gue nemenin dia tuh bang di luar tenda bang. Dan kebetulan di situ ada salah satu temen gue juga yang tidur di luar tenda. Akhirnya kita bertiga tuh di luar tenda. Nah selama dia tidur, gue iseng lagi nih bang, gue bikin kopi lah ya. Gue bikin kopi sama temen gue. Dan ternyata di posisi gue lagi bikin kopi bang. Jadi gue nih tenda nih, keliling tenda gua bang ya. Gue bikin dapurnya itu emang agak mojok bang, persis di depan gua tuh yang gede. Nah pas gue lagi bikin kopi, tahu-tahu nih temen gue yang cowok yang lagi ngobrol sama gua, ini dia ngeliat persis di depan gua lagi masak, ini ada sosok kuntilanak bang. Gue sendiri gue nggak ngeliat, gue asik aja bikin kopi. Karena emang gue orangnya nggak bisa ngeliat gitu-gituan bang. Tahu-tahu temen gue yang lihat persis di depan gue lagi masak kopi bang. Tahu-tahu nih temen gue langsung refleks masuk ke dalam tenda bang. Takutan gitu. Ketakutan. Nah di situ pun gue nggak nanya ke dia kenapa tiba-tiba masuk ke dalam tenda. Akhirnya ya udahlah, mungkin emang dia ngantuk ya. Udah akhirnya gue tinggal berdua di depan sama dia tuh, sama si Lisa itu. Nah, pas dia lagi tidur, aman, posisi dia tidur itu udah aman bang di luar bang, udah nggak ada masalah lah ya. Akhirnya gue lanjut iseng-iseng buat masak bang. Jadi sebelum teman-teman gue pada summit, gue iseng-iseng buat bikin nasi bang, masak nasi bang. Jadi maksud gue masak itu posisi anak-anak udah pada turun summit nanti, nasi udah jadi. Iya, maksud gue kayak gitu. Nah pas gue lagi masak nasi, tiba-tiba nih udah jam 2 malam bang. Dan nasi gue pun kebetulan di situ belum mateng nih. Akhirnya gue buka summit di situ, kita doa bareng-bareng lah ya buat keselamatan juga. Selesai kita doa, akhirnya teman-teman gue yang lain gue suruh berangkat duluan bang. Karena emang posisi gue masih masak nasi ya, tanggung lah ya. Udah semuanya pada berangkat, ada sekitar 2 orang tuh bang. Ternyata yang nggak berangkat itu yang bekas ngelihat kuntilanak di depan gue itu bang. Jadi dia langsung meriang ternyata tuh. Akhirnya dia nggak mau summit, tetap stay di tenda. Nah pas teman-teman gue pada berangkat sekitar setengah jam kemudian, nasi gue mateng nih bang. Nah pas nasi gue mateng, gue prepare, gue susulin temen gue tuh yang pada summit. Jadi trek summit Guntur ini bisa dibilang banyak jalur bang. Jadi ada jalur kiri, jalur kanan, jalur tengah ya kan. Dan ujung-ujungnya di satu puncak. Oke, cuma jalurnya banyak aja. Cuma jalurnya aja banyak. Nah pas gue susulin teman gue, jadi trek Guntur ini buat trek summitnya itu kita harus ngambil jalur kiri bang. Jadi jalur tengah ini emang buat turun ya. Jadi kita ngambil ke kiri. Nah pas gue jalur ke kiri, gue kejar terus tuh teman-teman gue, kok gue nggak ketemu bang. Akhirnya gue bingung ya, teman-teman gue pada kemana ya. Seharusnya nih kekejar dong sama gue gitu kan, karena emang posisi gue lari bang summitnya. Dan di situ pun gue emang sendiri ya. Sendirian gitu? Gue sendiri di situ bang. Pas gue kejar ke atas, kok nggak ketemu. Sampai akhirnya gue nemu jalur yang nggak dilewatin sama pendaki bang. Jadi pas buat di tengah-tengah summit itu gue sempat melihat tuh senter-senter pendaki itu kiri kanan. Kok di kanan gue ada senter, di kiri gue ada senter. Posisi gue nih di tengah-tengah. Akhirnya di situ gue udah mulai bingung ya. Ini gue lewat jalur mana ya? Sementara yang gue lihat kok kiri kanan doang nih senter, jalur tengah nih nggak ada senter. Nah di situ akhirnya gue terabas terus tuh bang jalur ya.
Sampai akhirnya gue berhenti di situ bang. Situ gue berhenti, gue sempat nenangin diri dulu ya, karena gue mikir jangan-jangan gue nyasar nih ya. Iya. Dan kejadiannya itu kebetulan pas waktu beberapa minggu yang lalu itu ada pendaki yang hilang di situ bang. Oke, di jalur itu. Di jalur itu, di guntur itu. Akhirnya gue coba buat nenangin diri, sampai akhirnya gue teriak-teriak di situ pun emang nggak ada sautan dari pendaki-pendaki lain nih bang ya. Itu jalurnya bener-bener gelap bang. Ya bisa dibilang nggak ada jalur lah. Iya. Nah pas gue lagi jalan di jalur itu selalu ada yang ngikutin gue dari belakang bang. Jadi setiap gue jalan nih, srek. Tau-tau nih di belakang gue ada yang ngikutin, srek. Di situ gue sempet ngelirik tuh bang, kiri kanan gue ya. Ih serius nggak sih nih ada yang ngikutin gue? Nah akhirnya gue sempet berhenti sebentar. Nggak lama gue jalan lagi nih bang. Nah pas gue jalan lagi, kok ada yang ngikutin lagi? Itu di jalur emang bener-bener nggak ada pendaki, gue doang di situ. Nah pas dia ngikutin lagi jalan gue, di situ gue baru mikir bang, oh jangan-jangan ini pendaki yang sempat hilang nih, mungkin ya. Kita kan nggak tahu ya, karena di gunung itu ya paling nggak jauh dari pendaki hilang lah, apalah gitu kan. Udah akhirnya gue terabas terus bang. Di situ gue udah nggak mikirin bodoh lah mau siapa kek gitu kan. Intinya gue di sini naik gunung, dan sekarang pun gue mau summit ngejar teman-teman gue. Gue terabas tuh jalur sampai gue tiarap nih bang jalannya. Jadi bener-bener nggak ada jalur di situ. Ngeraba dong lo. Gue ngeraba jalur bang. Oke. Nah pas di pertengahan lagi gue sempat mikir lagi, serius nggak sih ini jalur gue? Kok sampai sejauh ini gue nggak nemu pendaki sama sekali? Yang gue lihat tuh pokoknya di kiri kanan itu banyak senter lah. Akhirnya gue bablasin terus sampailah gue di puncak bang. Dan di puncak itu suasana bener-bener sepi banget ya. Nggak ada pendaki sama sekali. Dan kebetulan gue sampai di situ masih 5:30 bang. 5:30 gue udah sampai tuh di puncak. Jadi guntur itu kalau nggak salah ada 3 puncak apa 4 puncak. Nah gue di puncak satunya udah sampai. Gue bingung di situ nih, temen-temen gue, rombongan gue pada kemana ya? Iya. Kok nggak ada pendaki sama sekali di sini? Pikir gue jangan-jangan dia lanjut ke puncak 2-nya nih. Bisa jadi juga dia masih di bawah bang. Akhirnya gue tungguin di situ sampai sekitar 2 jam gue nungguin mereka bang. Kok nggak ada yang nongol juga? Nggak lama kemudian tahu-tahu nih baru pada nongol bang dari bawah. Sementara di situ gua nungguin hampir 2 jam di puncaknya. Lama banget. Lama banget menurut gue ya. Jadi pas mereka summit, gua susul setengah jam kemudian itu, ternyata sampainya gua duluan di puncak bang. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama mereka, dan sebagian ada yang lanjut buat ke puncak 2-nya bang. Dan sebagian lagi tetap nahan di puncak 1-nya. Nah setelah kita sampai di puncak 2, kita foto-foto, kita turun lagi bang. Dan sebagian teman-teman gue ada yang turun duluan nih ke tempat camp lagi ya. Nah sisa beberapa orang di situ. Pas gue lagi santai, tahu-tahu ada beberapa pendaki di situ ya. Jarak gue sama dia itu nggak terlalu jauh sih bang. Tahu-tahu nih ada satu temennya nyamperin gue bang. Dia bilang, bang punya obat nggak bang? Di situ gue bingung ya, dia nanya obat doang. Gue tanya obat apaan bang? Obat apa aja bang? Biar nggak kedinginan, soalnya teman gue ada yang kedinginan oh bang. Nah pas gue ngeliat dari kejauhan, kayaknya nih orang hipo deh. Udah akhirnya gue samperin bang. Nah pas gue samperin itu, tahu-tahu dia udah kena gejalanya sih bang sebenarnya. Cuma dari teman-temannya itu nggak ada yang paham tentang masalah hipo itu. Akhirnya di situ gue garangin semua nih bang. Gue buka kompor, gue bikinin air hangat, gue taruh lah di selip-selipan badan dia pakai botol tuh air hangat. Sampai akhirnya dia sadar bang. Yang tadinya tuh dia buat giginya aja ini udah rapet bang. Udah ngancing. Udah ngancing.
Sementara di situ teman-temannya nggak ada yang paham. Iya. Teman-temannya ini taunya ya dia kedinginan aja. Nah akhirnya di situ gue bantu buat nanganin dia dan sampai akhirnya dia sadar. Setelah sadar dia langsung gue suruh turun bang. Jadi kayak anak apa ya? Ya pendaki-pendaki baru sih kayaknya bang. Masih yang belum benar-benar paham lah kondisi gunung. Nah singkat cerita akhirnya gue turun lagi bang ke camp ya. Nah di tempat camp itu sekitar jam 9 pagi kita udah turun, udah sampai di tempat camp. Nah tahu-tahu dari salah satu teman gua, ini beda orang bang ya, cewek beda orang. Ternyata begitu dia turun dari summit, dari puncak, itu dia ngalamin kesurupan juga bang. Ini beda orang ya. Dan di situ pas gua lihat kondisi itu cewek, ini beda sama yang ada di penunggu batu yang gede itu. Cikuntilanak ini. Ternyata dia diikutin dari puncak. Jadi pas turun itu dia turun, tahu-tahu nih dia ketempelan di jalur. Nah di situ pun emang kondisinya nggak terlalu parah ya kesurupannya. Akhirnya dia bisa keluar sendiri lah. Nah nggak lama akhirnya kita prepare buat turun bang. Dan di sepanjang perjalanan gua turun itu ya gua aman-aman aja sih, aman-aman aja. Sampainya gua di base camp ternyata anak-anak dari semua peserta gua ya, hampir semua itu ngalamin kejadian pas di batu itu. Cuma mereka emang nggak ada yang ngomong ya. Ternyata pas di base camp itu baru kebongkar semua. Yang lihat inilah, yang lihat itu. Dan teman gua yang lihat posisi sosok cewek di depan gua ini, ternyata dia pun di situ baru ngomong pas di base camp itu. Dan ternyata yang cewek kena di puncaknya ini pun dia baru ngomongnya pas di base camp. Dan ada lagi satu teman gua, peserta gua ya cowok, itu dia ngelihat sosok juga pas di toilet bang. Ternyata bener-bener banyak kejadian di situ yang gua sendiri gua nggak tahu ya. Jadi yang gua tahu ya itu yang gua tanganin. Gitu. Akhirnya kita prepare di base camp buat cabut ke Bekasi bang. Dan sesampainya di Bekasi, gua coba ngomong ke teman-teman ya, jangan sampai kejadian ini itu lu bawa sampai ke rumah. Takutnya emang dia masih ngikutin karena emang halu lu yang masih ada. Pokoknya lu pikir positif aja lah. Udah akhirnya alhamdulillahnya semua aman bang, nggak ada masalah. Mungkin itu aja bang sih cerita dari gua bang. Oke, Bang Obay. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Obay. Ceritanya gokil sih Bang Obay. Nah, maksudnya kita kan kalau bawa peserta itu tertuntut banget Bang ya, tanggung jawab lah ya. Karena kita bawa anak orang nih logikanya kan gitu. Bang, ya. Oke, Bang Obay. Mungkin ada beberapa nih yang mau gue tanyain gitu tentang perihal pendakian ini. Perihal yang pertama ini yang tentang peserta lu yang lihat lu sebelumnya, padahal lu ada di kamar mandi. Betul. Berarti dia ketemu sosok yang bukan yang menyerupai lu dong gitu. Yang menyerupai gua bang. Lu udah sadar di situ ya? Nah di situ gue udah mulai enggak, cuma gue bilang sama dia, udahlah lu apaan sih? Padahal di situ gue udah paham. Iya. Maksudnya dia. Berarti ya udah banyak kecurigaan di awal ya bang. Betul, ya. Iya sana lah bang, kayak gue nih, misalnya gue jadi lu, gue ditanya bang, gue tadi lu kan ada di sana kan, sedangkan gue nggak ke sana kan gitu. Betul, ya. Itu udah sih curiga dong. Curiga ya. Ya entah dia salah orang atau gimana, yang jelas tadi sempat negor ya. Sempat negor. Ya berarti kan udah benar kecurigaan yang kuat gitu ya. Oke bang, terus perihal yang ini nih. Dari perjalanan ini di batu itu, lu tahu nggak sih sebelumnya itu batu itu riwayatnya apa gitu, dari informasi yang lu dapat sejauh ini gitu? Kalau buat riwayatnya gue nggak paham. Sejarahnya gitu nggak tahu lu? Gue nggak paham sih masalah batu itu. Dan emang setiap pendakian gue ya, gue emang nggak pernah nyari yang namanya mistis-mistis ya. Iya. Jadi yang gue ambil kesimpulan dari batu ini nih, pas sebelumnya gue ngajak temen gue yang cewek si Lisa ini ke situ. Nah, kejadian apa tuh sebelumnya tuh? Sampai Lisa tuh nggak mau di situ. Oh, kayak gitu juga. Begitu juga di posisi itu, Bang. Sering kesurupan. Oke. Nah, terus ini Bang nih.
si Lisa ini kan sebelumnya banyak kejadian-kejadian yang kesurupan juga nih di daerah situ. Yang lu bilang itu dia kodam dari mbahnya. Iya. Nah, pada saat yang sebelumnya itu memang mbahnya juga apa bukan? Sama yang sebelumnya mbahnya juga, Bang. Mbahnya juga, berarti memang dia punya kodam keturunan dong. Betul, iya. Oke. Jadi intinya gini Bang, lu ini di situ ini penunggu batu ini sosok kuntilanak kan? Sosok kuntilanak. Dan lu ngikut ngopi bareng kuntilanak gitu kan jatuhnya ya. Iya. Gokil juga nih Bang Ubay ini ngopinya di gunung bareng kuntilanak. Gokil. Nah ini Bang, ada nih kejanggalan lagi nih. Ketika lu tersesat itu nih, lu kan ngelihat di kiri kanan lu itu center. Center ya. Kenapa lu nggak nyari perhatian mereka? Entah lu teriak-teriakan yang nggak cuma sekali gitu kan, lu sempat teriak tapi nggak ada respon. Tapi ketika lu teriak itu center itu masih ada nggak? Masih, Bang, masih. Itu ada. jelas, jauh. Masih. Itu posisinya ternyata jauh, Bang. Hanya cahaya-cahaya aja. Cahaya doang. Oke. Posisinya jauh, jadi gue teriak ini sempet salah satu teman gue itu ada yang denger suara gue. Oh katanya. Oh berarti itu cahaya dari teman-teman lu, peserta Dari lu. temen gue ternyata. Oke. Jadi kiri kanan ini ternyata emang ada beberapa rombongan gue di situ, Bang. Dia sempat dengar suara gue. Cuma dia sendiri tuh nggak nyampe suaranya ke gua. Angin ke bawah angin ya, suara-suara ke bawah angin terhilang ya. Betul. Oke. Gue juga bingung itu jalur apa gitu kan Bang ya. Maksudnya lu ketemu trek yang aneh kan ya. Sampai lu tiarap-tiarap. Iya. Ya bagusnya Bang Ubay selamat gitu ya. Alhamdulillahnya. Nah, kita bicara tersesat nih Bang. Lu tahu nggak sih informasi tentang Gibran nih yang belum lama tersesat di situ? Oh iya. Di Gunung Guntur itu kan yang sempat masuk ke dimensi goib. Betul. Nah, pos 3 ini tempat awal bermulanya Gibran hilang bukan sih? Kalau nggak salah, Lu jalur itu iya bukan? deh. Lu jalur itu kan? Jalur yang sama jalur Gibran. yang sama, Bang. Nah, Kalau nggak salah iya deh dia. Ini hilang. mendominasi nggak sih? Soalnya Gibran itu masih di pos kan sebelum Betul. summit kan? Masih di tempat camp malah. Tempat camp ya? Apa memang Guntur ini ketemunya kayak gitu Bang? Mendominasi dengan hilang gitu. Jadi gini, Bang, Guntur itu ya, dia emang gunungnya nggak terlalu tinggi, Bang ya. Iya. Cuma mistisnya tuh kental banget. Kuat Bang. ya? Kuat banget. Iya berarti lu nih ada di tempat yang Gibran hilang justru ya? Bisa Kan jadi. Gibran keluar dari tenda di pos itu kan? Di pos itu, di camp Gila yang juga sama. Guntur ya. Iya, nah lu bisa gambarin sedikit nggak sih Bang di area pos 3 itu kayak gimana gitu? Areanya itu lumayan luas, Bang. Jadi buat sekitar 50 tenda itu masih masuk, Bang. Jadi benar-benar luas banget tempatnya. Dan di situ pun emang ada shelter, ada ranger yang stay di situ. Makanya kalau buat kondisi hilang ya mungkin di narasi kita kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Nah mungkin ya itu Hilangnya mistisnya secara itu. nggak wajar gitu Bang ya. Oke, gokil sih Bang. Ya, enggak gini Bang. Gibran ini kan juga memang banyak kejanggalan-kejanggalan kayak lu nih Bang. Betul. Yang gue tahu ya informasinya. Jadi itu ketika di pendakian itu Gibran tuh serasa ada yang ngikutin. Betul ya. Nah, lu juga kan sebelum lu tersesat, lu merasa kayak ada yang ngikutin kan? Ada yang ngikutin gua. Ya, untungnya lu ini selamat. Oke. Ini buat pelajaran juga sih buat teman-teman ya. Ketika melakukan pendakian ya ada baiknya kita berhati-hatilah. Jangan coba-coba walaupun itu peserta kita mau tanggung jawab atas peserta kita, tapi kita butuh teman lah Bang ya. Jangan sendirian lah itu ya, minimal banget hilang bareng gitu. Oke, Bang Ubay, terima kasih banyak sebelumnya Bang Ubay mau berbagi pengalamannya. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa mampir juga di channelnya Bang Ubay di Bapela Official Bang ya. Betul. Buat yang mau jadi narasumber di Bapela, ngirimnya kemana ya Bang? Ke Instagram ataupun kemana gitu? Instagram aja, Bang. Apa Instagramnya? Jadi langsung aja colek tuh Instagram gue di @bekasi_pecinta_alam. Bekasi Pecinta Alam. Nanti juga linknya ada di kolom deskripsi Bang, buat teman-teman mempermudah. Nah, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi sebelum pamit undur diri, gue mengingatkan nih buat teman-teman semua, apapun yang sudah diceritakan sama Bang Ubay ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun memberikan kesan negatif buat teman-teman pendaki khususnya, melainkan cerita Bang Ubay ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Gue Ibnu Fitrus Siddiq dan Bang Ubay dari Bapela juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.